Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya, baik di kelas, di rumah maupun di tempat pekerjaan ya. Untuk pertemuan kita kali ini pertemuan yang kelima, kita akan mengurai gambaran umum organisasi profesi. Jadi gambaran umum organisasi profesi kita nanti akan mengurai itu supaya kita mengetahui apa saja organisasi profesi dan tujuannya seperti apa, fungsinya apa. Kita bisa lihat gambaran umum organisasi profesi. Dalam peraturan lembaga, memang yang dimaksud dengan organisasi profesi atau jabatan fungsional atau disebut organisasi profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau disingkat LAN, Lembaga Administrasi Negara, untuk perkembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional. Sehingga dalam organisasi ini memang betul-betul tercatat di LAN dan betul-betul diketahui negara dan sifatnya bukan lembaga yang abal-abal ya. Selanjutnya dalam gambaran umum memang salah satu syarat agar memiliki relasi yang luas dalam lingkungan sosial, maka disarankan untuk anggota-anggota pekerja itu untuk gabung dalam sebuah organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi organisasi profesi merupakan wadah yang paling tepat untuk bertukar pikiran dan memunculkan ide-ide kreatif. Sehingga dalam gambaran umum ini memang semua pekerjaan ya baik itu dalam pendidikan, dalam bisnis atau kesehatan atau di bagian teknik sipil atau informatika, seyogjanya mereka itu mengikuti atau ikut dalam naungan organisasi profesi. Sehingga nanti kalau ada permasalahan apapun itu bisa dikonsultasikan ketika ada pelanggaran etik atau di situ ada intimidasi dari pekerja atau dari perusahaannya, ini nanti bisa dibantu oleh lembaga organisasi profesi tersebut. Sehingga ini terlindungi semua, tidak ada intimidasi atau yang lainnya. Nah, dalam pengertian organisasi profesi, sebelum nanti kita akan menjelaskan organisasi profesi itu apa saja, secara mendasar organisasi profesi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama pada program keahlian tertentu. Tujuan dari organisasi profesi adalah wadah untuk masyarakat dengan jenis profesi yang sama dengan organisasi yang dia ikuti. Gunanya adalah untuk melindungi kelompok orang dari kebijakan lembaga atau lembaga politik atau kepentingan yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, secara garis besar adalah supaya para anggota-anggota pekerja ini bisa nyaman. Sehingga banyak hal positif yang ada dalam organisasi profesi. Tentu saja organisasi akan memberikan dampak pada setiap anggota dan kemajuan organisasi yang diikuti. Jadi organisasi profesi yang dikelola dengan baik akan meningkatkan citra sekaligus jaringan sosial organisasi. Poin di sini adalah bahwa organisasi profesi itu menaungi dari seluruh anggota-anggota yang ada, tetapi sifatnya profesional, sehingga tidak bisa kita mencampur adukkan antara profesi pendidikan dengan profesi pekerjaan yang lainnya. Sehingga kalau Anda ini bekerja di dalam satu perusahaan mekanik, Anda ikut organisasi mekanik. Kalau Anda bekerja sebagai guru, Anda harus ikut aturan organisasi guru. Kalau Anda
di bagian informatika, berarti adik-adik mahasiswa semuanya harus masuk pada organisasi profesi di bagian informatika. Kalau mereka bekerja sebagai bidan, sebagai dokter, itu juga harus mengikuti organisasi profesinya dokter, organisasi profesinya perawat. Jadi seperti itu. Nah, apa sih fungsinya organisasi profesi? Kenapa mereka harus dibentuk? Kenapa setiap anggota ini harus mengikuti organisasi profesi? Kita bisa melihat fungsi dari organisasi profesi secara umum. Nah, fungsi organisasi secara umum. Yang pertama, memajukan profesinya. Sehingga di situ ada bimbingan, ada diklat pelatihan, ada TOT, ada apa ya pendidikan pelatihan tadi ya, tambahan. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang sekiranya tidak bisa diatasi, ini mereka bisa memberikan masukan. Sehingga untuk memajukan profesi mereka ini sangat menunjang sekali organisasi profesi ini, itu salah satu fungsinya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Mereka yang sekiranya kurang cakap, pekerja-pekerja itu, mereka akan mengikuti pelatihan atau pendidikan peningkatan sumber daya manusia, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ketika mereka jadi dokter, jadi kebidanan, perawat, jadi teknik, nah mereka akan mengikuti uji kompetensinya sehingga peningkatan kompetensi diri ini nanti bisa semakin baik, semakin baik. Jadi berkelanjutan, dia bisa sustainable. Karena setiap tahun ini juga ada perubahan. Setiap tahun nanti juga mekanismenya itu ada tambahan disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Yang ketiga, meningkatkan karir. Sehingga karir Anda ini akan tertata di situ ketika Anda mengikuti organisasi profesi secara umum. Kenapa? Karena di organisasi profesi tersebut sudah ada etik atau norma atau aturan-aturan dari pemerintahan maupun dari perusahaan itu sudah berbagi dengan organisasi profesi ini bagaimana caranya untuk memajukan atau meningkatkan karir dari para pekerja tersebut atau para anggota-anggota dari proses tersebut. Keempat, ada wawasan yang luas. Wawasan yang luas ini bisa diartikan memberikan pengertian, memberikan pelatihan pendidikan mereka. Ini selalu dikasihkan gunanya untuk apa? Untuk menginformasikan informasi yang baru atau wacana-wacana baru yang sekiranya mereka belum memperoleh. Baik itu secara skill atau secara standar struktural atau wawasan berkaitan dengan hukum, ya, dengan aturan mana yang dilanggar, mana yang tidak, atau wawasan terkait dengan personalitinya, jadi SDM-nya dia itu. Nah, sehingga yang kelima, perlindungan atau profesi. Mereka yang masuk di anggota itu akan dilindungi semua. Contohnya ada intimidasi atau like and dislike dari perusahaannya dia atau dari lembaganya dia. Organisasi profesi ini bisa melindungi atau bisa dijadikan sarana komunikasi atau lembaga organisasi profesi ini bisa kita kasih permasalahan untuk dicarikan solusi-solusi supaya anggota dengan lembaga atau organisasi yang dia ikuti itu bisa balance antara yang satu dengan yang lainnya. Fungsi yang keenam, kesejahteraan anggota. Kesejahteraan ini macam-macam. Bisa kesejahteraan secara perekonomian, bisa kesejahteraan atau tunjangan atau apa, yang lainnya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan dalam perlindungan hukum. Nah, ini bisa
bisa juga salah satu fungsi dari organisasi profesi. Yang ketujuh, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi profesi ini selalu memberikan penyuluhan, sosialisasi, itu bisa manifestnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ketika mereka melakukan pengabdian, itu manifestnya juga ada, laporannya ada, jurnalnya juga ada. Mereka juga selalu terukur di situ tiap bulan, tiap tahun ini dengan masyarakat seperti apa nantinya ya. Selain memiliki manfaat, organisasi profesi juga memiliki tujuan yang menaungi profesi terkait supaya ini akan selalu berkembang. Nah, karena organisasi profesi ini dapat dijadikan wahana pengembangan kemampuan dan pembuatan kebijakan. Kebijakan yang baru, kebijakan yang bagus untuk sesama anggota. Bisa dikatakan organisasi profesi ini bisa menjadi kontrol. Jadi organisasi kontrol sosial di mana lembaga-lembaga yang mempekerjakan Anda ini supaya tidak ngawur. Kalau ada keluhan kamu bisa sampaikan ke organisasi profesi. Kalau kayak dokter ya ada malpraktek. Malpraktek ya harus disampaikan ke organisasinya. Ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Atau semisal Anda bekerja terkait dengan kebidanan atau perawat atau teknisi, nah itu juga bisa disampaikan. Nah, setelah Anda mengetahui gambaran umum organisasi profesi, fungsinya, sekarang coba kita breakdown. Saya di sini review ada 12 contoh dari organisasi profesi. Supaya adik-adik mahasiswa dapat mengetahui apa saja sih organisasi profesi. Banyak sekali organisasi profesi ini, tapi coba kita review ada 12. Yang pertama, organisasi profesi di Indonesia. Yang pertama ada PGRI. PGRI ini organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini organisasi profesinya guru. Yang kedua ada IDI. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sampai hari ini pun masih berjalan. Yang ketiga ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Keempat ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini sesuai dengan nantinya kalian ini ya. Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kelima ada IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang keenam ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Apotek ini ada ikatannya juga, ada organisasi profesinya juga ya ini. Ini lagi IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ini sesuai dengan jurusan adik-adik sekalian. Nantinya ketika bekerja sebagai informatika yang bergelut dengan komputer, dengan program-programnya baik hardware maupun software ya, ini ada organisasi profesinya, IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Yang ke-8 ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Yang ke-9 ada IDGI, Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Dokter gigi juga ada ikatannya, ada organisasi profesinya. Tadi ada ID, dokter, ini spesialis lagi, ada dokter gigi. Ada lagi IDRI, ada Ikatan Dosen Republik Indonesia. Nah, itu lembaga organisasi profesi. Di dosen itu ada Asosiasi Dosen Indonesia. Ada juga Ikatan Dosen Indonesia. Ada Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia. Ada Asosiasi Dosen Ilmu Informatika Indonesia. Ada apa ya? Ikatan Informatika Indonesia juga ada. Yang ke-10 11 ada IFAK, International Federation of Accountant. Ada akuntan.
ada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, ini yang ke-12 ya. Nah, ada 12 nama-nama organisasi besar, organisasi profesi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah 12 saja? Tidak, banyak. Tapi dalam kesempatan ini kita coba menjelaskan dari 12 ini. Coba kita urai, kita bedah forensik satu-satu. Yang pertama tadi ada PGRI. Nah, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI ini merupakan organisasi profesi yang sudah ada sejak zaman penjajahan di Indonesia yang beranggotakan para guru. Jadi saat durungi merdeka di era penjajahan Belanda, guru-guru ini sudah diakomodir karena memang guru pada waktu itu sudah ada, baik ngajar pribumi maupun ngajar kolonial ataupun ngajar non pribumi, ada semuanya karena organisasi PGRI ini didirikan 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Nah, ini kalau dulu ini masih Hindia Belanda namanya, masih belum PGRI. Masa itu diikuti pembentukan beberapa organisasi profesi guru di seluruh Indonesia dengan tingkatan yang berbeda. Nah, kemudian dari Persatuan Guru Hindia Belanda 1912 ini, ketika sudah ada proklamasi yang disampaikan oleh Bung Karno-Hatta, ada perubahan nomenklatur sehingga berubah menjadi PGRI. Nah, hubungan dengan ASEAN Council of Teacher. Nah, sehingga PGRI ini legitimasinya bukan hanya di internal di negara kita, tetapi se-ASEAN ini sudah diakui juga legitimasinya di seluruh dunia. Nah, organisasi ini didirikan oleh beberapa tokoh di tahun itu. Jadi seperti Pak Amin Singgi, ada Raden Haji Kusnan, ada Pak Sugianto, ada Sutono, Sumiji Adi Sasmito, ada Ali Marsaban, ada Abdullah Nur Bambang, ya. Karena pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh semangat persatuan para guru pada saat itu. Sehingga yang namanya guru ini sejak zaman pra-kemerdekaan sampai kemerdekaan ini tetap ada. Bisa dibilang ini PGRI ini tua karena tercacat di situ 1912 sejak masih zaman Hindia Belanda ya. Karena saking banyaknya ya yang dinaungi oleh PGRI ini. Karena banyak kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari peran guru-guru yang ada di Indonesia, yakni mencerdaskan bangsa. Itu pun diatur sesuai dengan UUD 45. Jadi organisasi ini tema kegiatannya ini macam-macam, mereka bisa beragam. Ada yang pengabdian, ada yang pendidikan, ada yang pengembangan kemampuan dari guru itu sendiri, ada pendidikan dan pelatihan yang ditujukan peningkatan sumber daya manusia bagi para guru-guru. Nah, jelas di sini bahwa PGRI itu usianya sudah tua, 1912. Yang kedua, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia menempati yang kedua. Organisasi profesi dokter di Indonesia ini ada sejak tahun 1928 dengan nama yang berbeda pada saat itu. Karena organisasi IDI ini awal didirikan oleh Bahar Johan dengan tujuan menyuarakan pendapat-pendapat dokter. Nah, seiring berjalannya waktu, Persatuan Dokter di Indonesia ini mengubah nama dari Indonesian Genesikunden menjadi Ikatan Dokter Indonesia. Ini terjadi setelah 5 tahun kemerdekaan.
setelah ada agresi-agresi militer 1-2 ya, 1950 IDI terbentuk. Organisasi profesi ini bekerja sama dengan organisasi profesi tingkat nasional, World Medical Association, WMI ini, WMA, dan Confederation of Medical Association di Asia and Ocean. Jadi sejak 1953. Nah, organisasi ini juga menjadi salah satu organisasi yang mendirikan organisasi dokter tingkat ASEAN, Medical Association ASEAN, disingkat MASEAN pada tahun 1980. 25 tahun berapa nih? 22 tahun ya itu ya, atau 30 tahun dari pembentukan IDI sehingga dikembangkan di tingkatan Asia. IDI ini memiliki banyak kegiatan berkaitan dengan dunia kesehatan, khusus kesehatan. Organisasi IDI juga membentuk banyak jenis kebijakan dan tatanan organisasi, sehingga membentuk keteraturan pada organisasi IDI ini. Organisasi ini tentu menjadi organisasi terpercaya di bidang medis. Jadi seluruh dokter Indonesia ini masuknya di IDI. Nah, kita nanti bisa membahas juga peristiwa dialektika ketika ada pro dan kontra antara IDI dengan pemerintahan ya, pasca pandemi atau pada saat COVID-19 dulu. Nanti itu kita bahas secara tersendiri ya untuk organisasi profesinya. Selanjutnya yang ketiga ada PPNI. PPNI ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kalau IDI lahir 1950, PPNI resmi didirikan pada tahun 1974. Meskipun organisasi perawat ini sebelum masa kemerdekaan Indonesia telah ada berbagai jenis organisasi perawat di Indonesia. Mulai dari organisasi yang berupa PPNI atau yang lainnya. Tetapi organisasi ini resmi didirikan pada tahun 1974. Visi yang dibawa adalah tekad dan semangat perawat Indonesia yang membutuhkan wadah yang menaunginya. Sehingga atas dasar dari dorongan-dorongan perawat, karena dokternya itu sudah ada organisasinya, ada ikatannya, ada lembaga organisasi profesinya, perawat juga terbentuk di tahun 1974. Nah, kemudian terbentuknya organisasi ini mencetuskan sebuah tujuan besar dari para perawat itu. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menyusun rancangan undang-undang tentang keperawatan. Organisasi ini terus berkembang sehingga dapat melakukan pelayanan yang sesuai dengan aturan tanpa membedakan antara pasien satu dengan yang lainnya. Ketika nantinya perawat itu ada yang membeda-bedakan pasien, wah pasien ini nggak dilayani, ada pasien yang kayak dilayani, ada yang pasien yang kurang, itu mereka dibiarkan saja. Ini juga nantinya akan ada teguran mereka-mereka yang seperti itu. Ketika masuk dan dilaporkan di lembaga Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ini juga mereka akan kena sanksi-sanksi. Yang keempat, ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Organisasi bidang teknik yang telah memiliki kualifikasi yang telah ditentukan. Jadi organisasi ini merupakan
persatuan orang yang memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik. Ada sarjana pertanian ataupun sarjana teknik terapan yang terakreditasi dengan pihak terkait. Ini dulu. Nah, kalau bicara hari ini nomenklaturnya beda, bukan meskipun sarjana teknik, mereka gelarnya bukan IR, tapi ada yang sarjana informatika, ada yang sarjana teknik mesin, ada yang sarjana selain mesin, ada selain informatika itu ada sarjana di industri, ada juga. Ya, kalau dulu insinyur semua, tapi setelah ada perubahan pasca Orde Baru, sehingga gelar-gelar itu disesuaikan dengan nomenklatur yang ada. Nah, PII ini, Persatuan Insinyur Indonesia ini berdiri tahun 1952. Setelah ID membentuk tahun 1950, 2 tahun kemudian ada Persatuan Insinyur Indonesia. Karena presiden pada saat itu juga dari insinyur, Pak Karno kan insinyur dari teknik. Nah, pendiri dari organisasi Persatuan Insinyur Indonesia adalah Bapak Juanda Kartawijaya dan Roseno Sojo Hadikusumo. Nah, organisasi yang dirancang oleh orang tersebut dengan kawan-kawan di ITB, Fakultas Teknik. Ini yang memperkeras saya orang ITB semua. Karena kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini sangat banyak berkaitan dengan profesi insinyur-insinyur ini. Ada insinyur pertanian, ada insinyur teknik air, ada insinyur teknik perikanan, ada insinyur THP ya, teknik hasil pangan, ada insinyur teknik industri, ada insinyur teknik mesin. Nah, ini semuanya. Jadi orang yang terlibat dalam organisasi ini memiliki beberapa jenis dan peran yang berbeda-beda. Karena di situ banyak alternatifnya. Bukan saja mereka di insinyur informatika, tetapi di teknik bangunan sipil ada insinyur teknik mesin atau sipil. Nah, ini berbeda-beda. Sehingga PII, Persatuan Insinyur Indonesia, sampai hari ini pun masih jalan. Meskipun didirikan tahun 1952. Selanjutnya, yang kelima, ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Mereka yang selalu mengaudit. Ada ikatannya juga, IAPI. Organisasi yang didirikan pada tahun 1957. Di tahun 50, ini selisih 6 tahun, 7 tahun, ada organisasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Organisasi ini berdiri sesuai dengan perkembangan zaman di bidang ekonomi, baik dunia usaha maupun investasi, karena banyak pengaruh dari perkembangan tersebut sehingga muncul organisasi ini. Nah, ini kan akibat dari dorongan-dorongan para aktor-aktor yang sesuai dengan organisasi itu, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan pekerjaannya. Bagi anggota yang terdaftar dalam organisasi ini terdiri atas pemegang izin akuntan publik dengan tingkatan sesuai dengan sertifikasi profesi yang dimiliki. Jadi tidak asal-asalan, kalau mereka bukan dari akuntan pasti dikeluarkan, pasti tidak mau menerima. Nah, Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah memiliki kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Ada yang International Federation of Akuntan, ada kerjasama dengan Kementerian Keuangan Indonesia, ada kerjasama dengan BI, Bank Indonesia, dan yang terakhir ada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga para akuntan-akuntan ini juga tidak bisa liar, tidak bisa sakar PDW, karena mereka
masih ada kontrol. Selanjutnya untuk yang keenam, ya. Yang keenam ini ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Ada Ikatan Apotek. Di apotek ini ya. Organisasi yang menghimpun apoteker, seluruh apotek yang ada di Indonesia. Ini berdiri 1965. 65 ke 66 ini mau masa-masa terakhir lengsernya Pak Presiden Soekarno ya. 65 66. Apa namanya pada saat itu kita kan 66? Namanya adalah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Sarjana Farmasi Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan di bidang farmasi dan kepentingan apotek di Indonesia. Sehingga pasca 65 ini berjalan terus sampai hari ini. Ya, organisasi ini dulunya dirintis oleh beberapa orang yang membentuk panitia pembentukan organisasi tersebut yang kemudian menjadi pengurus organisasi pertama. Siapa ketuanya? Ketuanya adalah DRS Luhu. Ini ketua yang memprakarsai ada Ikatan Apotek Indonesia. Yang ketujuh, IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ini sesuai dengan jurusannya adik-adik semuanya. Salah satu organisasi profesi yang baru berdiri sekitar tahun 2016. Berdirinya masih baru, 2016 ini berdiri. Organisasi ini berdiri dengan visi dan misi yang jelas. Misi yang dimiliki oleh organisasi ini adalah kualitas, mensejahterakan, mengamankan, membangun, dan solidaritas. Ini yang perlu dipupuk semuanya. Nah, karena di tahun-tahun politik biasanya solidaritas, kesejahteraan, atau mengatasnamakan nama-nama orang lain ini sedang menjamur. Karena ini di tahun politik. Untuk itu orang-orang politik janganlah seperti itu ya. Selanjutnya, Ikatan Ahli Informatika Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini sangat beragam. Tentu saja untuk pembangunan organisasi profesi yang kuat. Contohnya apa ini? Contoh keadilan dilakukan ialah seminar online atau kongres atau yang lain sebagainya. Nah, sehingga dapat digarisbawahi bahwa organisasi profesi IAII ya, Ikatan Ahli Informatika Indonesia munculnya setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini muncul karena di tahun 2019. Untuk yang ke-8. Ke-8 ini ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Nah, hari jadi Ikatan Bidan Indonesia ini terjadi pada 24 Juni 1954. Wah, ini tua sekali nih malah bidan ini. Karena mungkin dulu orang-orang yang babaran itu juga yang kelas elit itu rata-rata ditulungi bidan dulu. Tapi kalau yang rakyat atau masyarakat jatah ini ya langsung di rumah bisa ditolongi atau tukang urut atau tukang pijat. Tapi alhamdulillah mereka-mereka dulu yang atas kelahirannya susah mencari bidan sampai hari ini pun masih segar bugar. Nah, organisasi yang diinisiasi oleh bidan senior yang berkumpul di Jakarta untuk melaksanakan kongres. Jadi organisasi ini didirikan dengan bentuk persatuan bersifat nasional dan berasaskan Indonesia. Tujuannya apa dari Ikatan Bidan Indonesia? Tujuannya adalah mendirikan organisasi sosial dalam keprofesian. Ini adalah memperkuat persatuan kaum wanita yang khususnya bidan di seluruh Indonesia.
Jadi membimbing pengetahuan dan keterampilan untuk para anggota profesi, khususnya ada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan keluarga yang lainnya. Ini hasil pemaparan dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Ada IDGI, Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Organisasi yang didirikan pada tahun 1950 di Bandung dengan visinya ialah menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter gigi yang profesional dan berwibawa. Banyak program yang dijalankan oleh organisasi ini antara lain melakukan standarisasi dengan PDGI, mengoptimasikan Satgas JKN, dan mendorong penelitian berbasis bukti atau manifest ada yang lainnya. Nah, kemudian organisasi Ikatan Dokter Gigi Indonesia ini memiliki kerjasama dengan organisasi lain, antara lain Asia Pacific Dental Foundation, ada APDF, ada juga FDI, World Dental Federation. Kemudian setelah kita mengetahui Ikatan Dokter Gigi, dokter kan ada, nah ini juga ada dokter gigi, sehingga sangat gamblang bahwa memang ada perbedaan tempat antara dokter umum dengan dokter gigi. Mereka dua-duanya punya naungan sama-sama. Ada IDRRI, Ikatan Dosen Republik Indonesia, berdirinya kemarin baru di era Pak Jokowi tahun 2015, yang dibelatar belakangi oleh Forum Dosen Muda Indonesia, FDMI. Tujuan utama didirikan organisasi ini adalah menjadi wadah dosen di seluruh Indonesia dan berbagai bentuk untuk mengembangkan kemampuan. Sehingga anggota organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan anggota muda. Organisasi dengan membawa beberapa visi misi. Visinya dimiliki organisasi ini adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan bangsa, dosen-dosen ini. Ini sudah kewajibannya, dan negara juga butuh di situ supaya rakyat semuanya, masyarakat semuanya dari Sabang sampai Merauke supaya terdidik, supaya ada peningkatan ilmu pengetahuannya, karena memang negara ini menjamin jangan sampai mereka ini kelaparan, jangan sampai mereka ini nggak sekolah, jangan sampai mereka tidak mengenyam pendidikan. Kalau memang belum mengenyam pendidikan, maka ada juga fasilitas di situ, ada paket A, paket B, paket C kan itu. Bahkan di perguruan tinggi juga di mana kampus-kampus yang besar juga menyediakan beberapa alternatif. Mereka yang tidak lolos disesuaikan dengan skillnya macam-macam, skillnya dewe-dewe, maka lembaga vokasi itu ada. Selanjutnya ada IFAK, ialah bentuk organisasi profesi akuntansi internasional yang mengatur dan mengembangkan standar akuntansi, audit, dan etika yang berlaku di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Di sisi lainnya, keberadaan IFAK juga memberikan panduan dan mendukung perkembangan profesionalisme di bidang akuntansi. Nah, ini sebagai salah satu contoh sehingga kita review supaya jelas pemaparannya. Salah satu ciri penting untuk pekerjaan profesional, ini ada pendapat bahwa pekerjaan itu harus memiliki organisasi atau asosiasi profesional yang melindungi para anggotanya. Nah, organisasi itulah yang nantinya memberikan makna atau nilai tambah atas
pekerjaan yang dilakukan. Jadi poinnya di sini bahwa eh, dari organisasi-organisasi itu selalu melindungi pekerjanya, selalu memprotes ketika mereka-mereka yang bekerja tidak profesional. Ini bisa nanti disambut oleh yang lain terkait dengan macam-macam lembaga profesi karena saking banyaknya. Itu bisa nanti dipelajari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita diskusi ya, brainstorming terkait dengan gambaran umum lembaga profesi. Ya, untuk lembaga profesi ini. Sehingga pada lembaga ini adik-adik sekalian sudah mengetahui baik secara fungsinya, baik secara pengertiannya, dan juga contoh-contoh dari lembaga profesi. Tadi sudah kita kupas tuntas, sehingga ini sesinya tanya jawab. Monggo, yang lainnya. Profesi itu kita sebagai pemuda itu Dari dua pertanyaan itu tadi, yang penting setiap sengketa dimanapun kamu berada di lembaga organisasi di bawah naungan profesi, kalau ada unsur pidananya pasti kena hukuman. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, jadi ya, mau itu anaknya menteri, mau anaknya presiden, mau anaknya pejabat siapa saja. Bagi mereka yang sudah masuk ada unsur pidana, pasti berurusan dengan aparat setempat. Kira itu. Kira-kira untuk pertanyaan yang lainnya bisa kita diskusikan ketika luring ya. Bisa kita diskusikan lagi dan pertemuan kali ini kita cukupkan. Dan saya ucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa semuanya, baik di rumah, di kantor, perusahaan, dengan bekerja melalui Zoom ini bisa semaksimal mungkin memberi masukan wacana untuk teman-teman terkait dengan gambaran umum organisasi profesi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.